Artinya ada hal-hal yang lebih utama yang diutamakan di dalam agama Islam itu, maka itu yang dipelihara. Itu yang dipelihara. Memelihara roh itu kewajiban yang sangat kuat. Makanya Allah mengancam orang-orang yang bunuh diri dengan ancaman yang berat di dalam neraka. Karena kewajiban memelihara diri itu kewajiban yang kuat. Memelihara roh ini. Nah, kalau orang bunuh diri itu dosanya kalau dibayangkan. Bahkan ada yang mengatakan, sebagian ulama menafsirkan kekal dalam neraka. Membunuh diri sendiri, begantungkah, minum racunkah, menimbak kepala seorang kah misalnya. Karena menjaga roh itu sangat diwajibkan. Barang siapa menyukai bahwa disebut dia dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya daripada kebaikan, dan dia tidak suka bahwa disebut dengan sesuatu yang ada padanya daripada kejahatan, maka ketahuilah bahwa orang tersebut murain, orang yang riya. Artinya orang yang mencari penilaian, penghargaan daripada manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia suka disebut orang dengan sesuatu kebaikan yang tidak ada pada dirinya. Misalnya kita dipadahkan orang baca Quran 10 hari sahatam, dipadahkan orang, padahal kada. Nah, tapi kita suka dipadahkan orang itu. Dan tidak suka disebut orang kejahatan yang ada pada dirinya. Padahal dirinya ada bersifat-sifat yang kada baik, sombong misalnya. Padahal kan orang si anu tuh sombong, padahal bujur sombong, kada katuju. Nah, berarti orang itu adalah murain, orang yang riya, orang yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada sesuai dengan ikrarnya yang setiap hari beberapa kali dibaca dalam sembahyang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kada sesuai dengan ikrar itu. Nah, kita berikrar inna salati, sembahyangku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, karena Allah Rabbil Alamin. Nah, itu ikrar yang selalu kita baca dalam doaul istiftah pada setiap sembahyang. Nah, apabila kita berperilaku seperti demikian, bangga, suka disebut kebaikan, padahal kebaikan itu tidak ada pada diri kita, dan kita kada suka disebut orang punya sifat jahat, padahal sifat jahat itu ada pada diri kita, maka ketahuilah bahwa kita itu tergolong murain, orang yang riya, orang yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya mesti dibantah. Nah, kalau kita sampai ke telinga kita ada kabar yang memuji kita melewati batas, kita diwajibkan membantah itu. Nah, padahal kan bahwa itu kada bujur. Aku kada sampai nang kaya itu. Aku kada kaya itu. Misalnya ada kabar lawan kita si fulan madahakan pian, bahwa piannya orang yang saleh. Padahal kita tahu diri kita bukan termasuk golongan orang yang saleh.
Nah, kita diwajibkan membantah itu. Kada bujur itu. Kada bujur. Aku belum sampai lagi ke tingkatan orang yang saleh itu. Karena yang tahu diri kita itu adalah kita seorang. Orang hanya melihat sewaktu-waktu. Mungkin orang hanya melihat waktu kita berkelakuan baik. Orang kadang melihat apa yang kita lakukan waktu kita di rumah. Orang kadang melihat apa yang ada dalam hati kita. Jadi kita yang lebih tahu. Kalau kita merasa bahwa kita ini bukan orang yang saleh, nah jangan bangga kita disebut orang sebagai orang yang saleh. Syekh Abu Yusuf Al-Qadhi, ini muridnya Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Suatu hari Abu Yusuf ini berjalan lawan Abu Hanifah. Jalan. Di perjalanan itu bertamu ada orang laki-laki. Laki-laki ini sedang berpandir lawan laki-laki yang lain. Ujar laki-laki itu kepada kawannya, itu yang lewat tuh Abu Hanifah. Sidin tuh sama laman kada beguringan beribadah aja. Nah, padahal Abu Hanifah waktu itu kada sampai sama laman, hanya setengah malam beribadah. Nah, mendengar sidin pandir orang itu, sidin kada membantah. Cuma sidin laksanakan. Sejak saat itu sidin jadi orang yang beribadah semalaman penuh. Ujar sidin, demi Allah, aku tidak ingin dibicarakan orang sesuatu yang bukan padaku. Nah, jadi kita boleh juga kayak itu. Kita dipadahkan orang misalnya sehari membaca Quran 10 juz. Padahal cuma 3 juz atau 1 juz. Nah, padahal orang kita membaca Quran 10 juz. Nah, kita bantah. Kada sampai saya itu aku membaca. Atau kita berani cuma gawe 10 juz itu. Ya kayak Abu Hanifah tadi. Supaya orang jangan membicarakan sesuatu yang tidak ada daripada diri kita itu. Jadi itu dari segi hukumnya, artinya ada 2 sikap yang kita sikapi bila kita mendengar satu pujian-pujian yang lewat daripada batas itu. Katsiran ma yaltabisul haya'ul mahmud bil jubnil mazmum wal farqu bainahuma anna kulla haya'in hamalaka ala tarki khairin aw waqa'ta bisababihi bi syarrin fa huwa al jubnul mazmum wa laysa bil haya' li'anna al haya' la ya'ti illa bi khair kama fil hadis. Seringkali samar. Arti samar itu sarbu di kita. Sarbu. Malu yang terpuji dengan takut yang tercela. Perbedaan antara keduanya, mana malu yang terpuji, mana malu yang tercela. Bahwa tiap-tiap malu yang mendorong engkau atas meninggalkan kebaikan, atau engkau jatuh dengan sebab malu itu pada kejahatan, maka itu disebut jubnul mazmum, takut yang dicela atau malu yang dicela, bukan malu yang terpuji. Karena malu itu, sifat malu itu tidak datang dia kecuali dengan kebaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW, al-haya la ya'ti illa bil khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali dengan kebaikan. Kita hendak bersedekah misalnya 10.000, asa supan 10.000 kadikitan, nah itu malu nang kada bagus. Orang bersedekah 100.000, nah, orang menyumbang
1 juta. Kita duit ada 10 ribuannya. Masa supan 10 ribuan kada usaha. Nah itu malu yang tercela. Itu malu yang kada bagus. Kalau malu yang bagus itu malu yang mendatangkan kebaikan. Supan mun kelihatan orang aurat. Nah itu malu yang terpuji. Perempuan-perempuan yang membuka aurat itu perempuan yang kada pemalu. Perempuan yang membuka aurat, nah di muka rumah, di jalan, di pasar, itu perempuan yang kada punya malu. Andai kata dia punya malu, dia kada mau aurat itu kelihatan yang bukan haknya. Itu perempuan yang malu. Namun disuruh bakarudung, masa supan bakarudung, itu supan yang tercela ngarannya. Mestinya supan kada bakarudung itu. Nah, supan kada bakarudung, maka kita orang Islam, maka kita orang beriman. Apalagi di tempat kita ini kada ada larangan kada bakarudung itu. Di kantor boleh aja bakarudung. Nah, di sekolahan boleh aja bakarudung. Kada ada nama larang, lain di luar negeri. Nah, ada larangan-larangan nang kada boleh bakarudung itu. Nah, itu ya dalam keadaan darurat ini mungkin seorang muslimah menjaga keselamatan dirinya jangan ditangkap orang ya kada bakarudung. Namun di tempat kita ini kada ada alasan untuk kada bakarudung itu. Kenapa? Dibolehkan. Ke pesawat boleh bakarudung, ke mall boleh bakarudung, ke kantor pegawai boleh bakarudung, siswi boleh bakarudung, mahasiswi boleh bakarudung. Mana ada sekolahan yang kada membolehkan karudung? Kada ada lagi wah ini. Nah jadi amun tetap kada bakarudung itu dasar kada punya malu. Kada punya malu. Maka jar Nabi al-haya minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Nah orang kada pemalu berarti kada beriman artinya. Kada ada alasan lagi. Jadi malu yang terpuji itu pasti dia mendatangkan dengan suatu kebaikan. Apabila malu itu membuat kita meninggalkan kebaikan atau malu itu menjatuhkan kita dalam kejahatan, itu malu yang tercela, itu malu yang kada baik artinya. Al-haya minal iman. Malu itu ya Nabi bagian daripada iman. Wal imanu fil jannah, dan iman itu di dalam surga andaknya. Man ahmala sidqa haitsu yakhab ista'malal kadhiba haitsu yarju. Orang yang melalaikan kejujuran sekira-kira dia takut, maka dia akan berdusta ketika dia mengharap. Orang ini meninggalkan kejujuran di waktu dia takut. Terbiasa itu akibatnya karena orang ini berdusta bila mana dia mengharapkan sesuatu manfaat. Jadi kejujuran itu merupakan sesuatu sifat yang wajib ada pada orang yang beriman. Sedangkan dusta itu merupakan sesuatu yang diharamkan di dalam agama kita. Terkecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, maka dusta itu dibenarkan. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi al-kadzib itu asluhu haramun. Dusta itu pada asalnya adalah haram. Apa itu arti dusta? Zikruhu ghaira mutabiqin lil waqi'. Menyebutnya dia akan sesuatu yang tidak sesuai dengan kejadiannya. Itu dusta. Itu pada asalnya hukumnya adalah haram.
illa ma kana li jabril khatir, illa ma kana li jabri khatiril walid awiz zauj pamakruhun. Ini pendapat sebahagian ulama, kecuali dia berdusta itu untuk menyenangkan hati orang tuanya. Nah, dia berdusta untuk menyenangkan hati bapak ibunya, abah mamanya. Atau dia berdusta untuk menyenangkan hati pasangannya, laki atau bini. Itu pamakruhun, hukumnya jadi makruh. Nah, turun daripada haram. Ini berdustanya terpaksa untuk menyenangkan hati orang tuanya. Amun dikisahkan sebujur, karena orang tuanya sedih. Berdusta. Nah, itu makruh. Ujar sebagian ulama mengatakan, wa illa ma kana al-irhabi a'da'iddin fil jihad pamandubun. Nah, kecuali juga berdusta itu untuk menakuti musuh-musuh agama dalam jihad, maka itu disunatkan. Nah, kita mendustai musuh-musuh agama. Kita jangan hendak memerangi kami, karena bila itu memerangi kami, kena 1 juta kami nang turun manusia. Padahal mana ada orangnya. Kalau itu memerangi kami akan menurunkan pasukan 100.000 pasukan. Mendustai musuh. Nah, itu mandubun, menjadi sunat berdusta dalam hal ini. Nah, jadi hanya dalam keadaan-keadaan tertentu yang bisa merubah hukum dusta yang asalnya haram itu. Wa illa fi takhlisi muslim aw malih min zalimin fawajibun, kecuali juga berdusta itu untuk menyelamatkan diri orang muslim atau hartanya, maka itu menjadi wajib daripada orang-orang yang zalim. Menyelamatkan diri orang muslim atau hartanya dari orang yang zalim, fawajibun, maka di situ wajib kita berdusta. Orang ada menitip barang lawan kita, datang ada orang zalim, adakah di sini barang si Ano? Udah ada aja kita. Kamu kita padahal diambilnya kita. Nah, wajib itu memelihara ini, wajib berdusta. Wa illa fi islahin bainan nas pemubahun, kecuali juga berdusta itu untuk mendamaikan di antara manusia yang sedang bertengkar, maka itu pamubahun, dibolehkan. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Ini berdusta itu walaupun pada dasarnya haram, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu menjadi demikian. Nah, itulah setiap sesuatu yang dalam kesulitan-kesulitan, hukum itu bisa berubah. Nah, itulah Islam ini agama yang rahmat lil alamin. Jadi kada kaku artinya hukum Islam itu, kada kaku. Sembahyang wajib kita berdiri, mengkawa berdiri. Kada kau berdiri, ya berduduk. Kada kau berduduk, itija berhiring. Kada kau berhiring, betilantang. Kada kau betilantang dengan gerak mata. Kada kau gerak mata, gerak hati, asal sembahyang. Nah, jadi setiap hukum dalam agama Islam itu kada kaku satu hal, mesti melihat situasi dan keadaannya. Artinya ada hal-hal yang lebih utama yang diutamakan di dalam agama Islam itu, maka itu yang dipelihara. Itu yang dipelihara. Memelihara roh itu kewajiban yang sangat kuat. Makanya Allah mengancam orang-orang yang bunuh diri dengan ancaman yang berat di dalam neraka.
Karena kewajiban memelihara diri itu kewajiban yang kuat, memelihara roh nih. Nah, kalau orang bunuh diri itu dosanya kadang kalau dibayangkan. Bahkan ada yang mengatakan, sebagian ulama menafsirkan kekal dalam neraka. Membunuh diri sendiri, begantungkah, minum racunkah, menimbak kepala seorang kah misalnya. Karena menjaga roh itu sangat diwajibkan. Nah, untuk menjaga roh ini sangat banyak berubah hukum-hukum Islam. Contohnya, naik haji itu wajib bagi setiap orang muslim yang mampu. Dan kewajiban naik haji itu termasuk kewajiban yang ada dalam rukun Islam. Naik haji wajib. Tetapi kalau naik haji itu kada aman, misal musim gelombang yang membahayakan kapal bisa tenggelam, atau cuaca buruk pesawat bisa gugur, naik haji jadi kada wajib. Lebih utama Allah itu menyuruh kita menyelamatkan roh daripada kewajiban agama. Babi hukumnya haram dimakan. Babi hukumnya haram. Tapi di waktu kita lapar yang bisa membawa kita mati, dibolehkan, dirukhsah makan babi untuk memelihara roh tadi. Nah, jadi itulah di hukum Islam itu ada sesuatu yang lebih utama, itu yang diutamakan. Walaupun naik haji itu utama, walaupun ini utama, itu utama, puasa masuk rukun Islam. Cuma orang yang sedang sakit, kalau puasa membahayakan dirinya, bahkan diwajibkan buka untuk menyelamatkan rohnya. Karena kewajiban menyelamatkan roh itu lebih tinggi kedudukannya daripada kewajiban berpuasa. Nah, disitulah berdusta tadi, padahal hukumnya haram, cuma ada yang lebih utama, seperti menyelamatkan orang muslim atau hartanya dari orang zalim. Maka haramnya dusta tadi berubah menjadi wajib kita berdusta itu. Jadi Islam itu bujur-bujur artinya rahmatan lil alamin, menjadi rahmat. Kada ada susah dalam menjalankan hukum Islam itu, kada ada sulitnya. Karena setiap ada kesulitan, ada jalan keluarnya, supaya jangan melanggar daripada hukum Islam itu. Man nazara ila dunya bi'ainai ra'sih ra'a wururan wa zura, wa man nazara ilaiha bi'ainai qalbih ra'a haba'an mansura. Barang siapa yang memperhatikan, melihat kepada dunia dengan dua mata kepalanya, maka dia akan melihat tipu daya dan kemaksiatan. Nah, kalau kita melihat dunia dengan pandangan mata yang zahir, kita melihat betapa dunia itu memperdaya manusia. Banyak orang yang tertipu dengan dunia itu. Banyak. Kalau kita lihat dengan mata kepala kita, orang yang mengumpul harta sekalinya ditinggalkan. Hartanya ditinggalkannya. Belum sempat lagi menikmati, sudah mati. Itu tipu daya dunia. Orang sayang lawan bininya, bercari harta segan menyenangkan bini, tukarakan bini galang, tukarakan bini pakaian yang bagus, tukarakan bini kendaraan, mati bininya kawin ke lain. Nah, kada menipu lah dunia nih. Kita nang mencariakan orang lain nang nyamannya. Nah, apalagi orang lain, bini kita sudah punya harta, bini sudah punya kendaraan, orang lain datang. Padahal kita nang ngumpulakan semuaan titik paluh seorang. Nah, itu dunia ini khada'ah, sangat menipu. Kalau kita pandang dengan mata yang zahir, dunia ini penipu. Wa man nazara ilaiha bi'aini qalbih, barang siapa yang memandang dunia dengan pandangan hatinya,
Ra'a haba'an mansura, dia melihat dunia itu laksana debu yang berterbangan. Artinya kada ada arti apa-apa. Bil hirsi 'alal mal halakuddin wa bil hirsi 'alal jah halakuddin wal mal jami'a. Tamak atas harta, kebinasaan agama. Tamak pada harta, kebinasaan agama. Orang tamak itu artinya orang yang kada bersifat qanaah. Qanaah itu apa artinya? Merasa cukup dengan yang ada, merasa puas dengan apa yang sudah diberi Allah. Lawannya adalah tamak. Tamak itu merasa kada cukup, merasa kurang. Nah, orang yang bersifat tamak atas harta itu agamanya binasa, agamanya hancur artinya. Kenapa orang mengurangi takaran, timbangan, ukuran? Karena hendak banyak untung. Tamak artinya. Jaka jujur saja Bang, untungnya kada banyak. Padahal selamat. Tapi karena dia tamak, hendak banyak untung, nah dikurangi takaran, dikurangi timbangan, dikurangi ukuran, atau takarannya pas tapi dicampur. Baras siam dicampur baras nang biasa, tetap aja salitar tapi bercampur. Nah ini akibat apa? Akibat hendak banyak untung, itu tamak. Nah, sebab tamak itu binasa agama seseorang. Orang yang korupsi itu orang tamak, bukan orang miskin yang korupsi itu. Yang korupsi itu orang mengontrak rumah, kada. Orang yang korupsi bukan orang yang mengontrak rumah, bukan orang kada punya kendaraan, tapi orang-orang korupsi lihat rumahnya sudah kayak istana, kendaraan sudah kada kehitungan lagi. Tetap melakukan korupsi, kenapa? Tamak. Nah, tamak itu halakuddin, binasa agama. Wa bil hirsi 'alal jah. Nah, kalau tamak pada kedudukan, tamak dengan pangkat jabatan, itu binasa agama dan harta kedua-duanya. Agama habis, harta habis, duduk kada. Nah, kalau orang hendak jadi pejabat apa? Hendak jadi pejabat gubernur kah, bupati kah, apakah? Kalau berduit saling membinakan tuh, habis duit. Itu sudah membinasakan harta. Membinasakan harta tanpa faidah. Kalau berpahala kada. Kenapa? Ada ikhlas. Tidak ada pahalanya. Nyumbang masjid, nukar sajadah sebulan, ada pahalanya. Kenapa? Karena ada ikhlas. Jakanya kada jadi bupati kada nyumbang itu pokoknya. Mana ada nyumbang? Karena hendak kedudukan pangkat ini dihabiskan harta. Nukar ini, bari itu, bari ini, bari ini. Halakul mal, harta habis. Belum lagi agama. Janji itu, janji ini, janji macam-macam. Jadi mana tak pakai lagi janjinya? Nah, jadi orang yang tamak dengan kedudukan lebih bahaya dari tamak harta. Kalau tamak harta cuma agama yang hancur. Tapi kalau tamak dengan kedudukan, kedua-duanya habis. Nah, agamanya habis, hartanya bisa habis. Wa bil hirsi 'alal jah halakuddin wal mal jami'a. Jadi orang-orang bahari, khalifah-khalifah yang adilin, yang adil. Kita bukan kada boleh memegang satu jabatan, bukan kada boleh memegang satu pangkat. Bahkan itu fardu kifayah. Karena kalau kada ada pemimpin, ini rakyat akan kucang kacir pulang. Jadi kedudukan itu memang perlu.
Cuma ada orang yang tamak, ada orang yang kada tamak. Orang-orang bahari macam Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau itu disebut Qadil Qudat, Qadi. Nah, Qadi itu artinya rajanya ulama, diangkat menjadi Qadi. Cuma bukan Sidin yang melamar jadi Qadi, bukan Sidin yang kampanye untuk dipilih jadi Qadi, tapi dipaksa. Nah, dipaksa oleh khalifah agar mau jadi Qadi. Kalau kada mau masuk penjara, lalu jadi Qadi. Jadi bukan karena tamak, sehingga kada perlu keluar duit, dipaksa. Nah, demikian lagi contoh Imam Ahmad bin Hambal contohnya, dipaksa untuk menjadi Qadi, kada mau, kada hakul, karena khawatir kalau salah memberikan hukum, memberikan fatwa. Kada mau jadi Qadi, karena kada mau masuk penjara. Nah, masuk penjara, beberapa lawas di penjara, dihukum. Nah, jadi orang-orang bahari itu memegang jabatan-jabatan itu tanpa ada tamak, nah, tapi karena mendesak oleh keadaan. Nah, lalu mau jadi Qadi, mau jadi khalifah, nah, karena memang harus kayak itu. Yang kada baik itu tamaknya itu, bukan jabatannya. Sama harta tadi, bukan hartanya yang kada bagus, harta bagus saja, cuma tamaknya itu yang maulah seseorang jadi binasa, tamaknya. Laisa wadi'ul mal fi ghairi haqqih bi aqalla isman min mumsikihi min haqqih. Laisa wadi'ul mal bi ghairi haqqih, bukanlah orang yang meletakkan harta pada bukan tempatnya lebih sedikit dosa dari orang yang menahan harta daripada haknya. Ini orang punya harta, yang satu ini membelanjakan harta di jalan yang salah. Dia belanja, tapi membelanjakannya di jalan yang salah. Nah, ini orang berdosa karena menggunakan harta di jalan yang tidak disukai, tidak dibolehkan oleh Allah. Nya sugih, mukara amas, diulahnya galang, diulahnya kekalong, si laki-laki nih, namanya sugih. Itu dosa. Tapi kadangkala dosanya orang yang menahan harta daripada haknya. Memang ini kadang membelanjakan harta di jalan yang salah. Nah, ini kadang membelanjakan harta di jalan yang salah, tapi menahan harta daripada mengeluarkan di tempat yang benar. Ada keluarganya sakit, hanya inya seekong nang berduit, nang kau membantu, kadang bantu. Nah, ini menahan harta pada jalan yang sebenarnya. Mestinya disitulah menggunakan harta. Ada keluarganya nang hendak sekolah agama, kada ada ungkus, kada mau ungkusi, karena duitnya banyak. Nah, ini artinya menahan harta dari jalan yang sebenarnya. Apalagi zakat misalnya, makin keras lagi hukuman Allah. Zakat mestinya sekian, diatur kayak apa cara supaya zakat ini jadi inting, jadi kurang daripada sebenarnya, direkayasa sedemikian rupa. Nah, itu pun kadangkala dosanya daripada orang yang menggunakan harta di jalan yang salah itu. Nah, jadi artinya bukanlah orang yang membelanjakan harta pada jalan tidak benar lebih sedikit dosa dari orang yang menahan harta di jalan yang benar. Sama-sama dosanya berat itu. Membelanjakan harta di jalan yang salah itu kufur nikmat. Kufur nikmat. Allah mengancam inna azabi lasyadid.
azabku sungguh pedih kepada orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat itu adalah membelanjakan nikmat di jalan yang haram, di jalan yang tidak dibolehkan. Nah, orang yang memegang harta tapi kadang mengeluarkan di saat Allah perintah mengeluarkan, sama aja dosanya. Nah, kalau lebih sedikit dosanya, laisa biaqal. Artinya sama-sama berat, sama-sama besar dosanya. Yang paling baik itu adalah menunggu perintah ilmu agama. Simpan duit di mana waktu ilmu menyuruh simpan. Keluarkan duit di mana waktu ilmu agama menyuruh keluarkan duit. Nah, itulah orang punya duit yang terpuji. Artinya kapan dia mengeluarkan duit? Bila disuruh oleh ilmu agama. Kapan dia simpan duitnya? Kalau agama menyuruh simpan duitnya. Nah, jadi semuaan sesuai petunjuk agama. Jadi bersedekah, memberi itu kada selalu terpuji. Kita memberi orang kada selalu terpuji. Karena agama ada melarang, si anu jangan diberi. Si anu jangan diberi. Jadi memberi secara umum itu belum tentu baik. Kalau yang kita beri ini orangnya ahli maksiat, agama melarang, jangan diberi. Karena menyuburkan maksiatnya. Sudah tahu orangnya sembahyang kada, lebih duit nukar ubat, lebih duit nukar mabuk-mabukan, diberi duit, diberi zakat, makin dia. Nah, jadi memberi itu kada tentu terpuji. Ada saatnya agama melarang jangan diberi. Tapi ada saatnya agama menyuruh beri itu. Nah, jadi orang yang benar dalam harta itu orang yang tahu persis kapan agama menyuruh mengeluarkan harta, kapan agama menyuruh menahan harta. Nah, jadi kada mesti selalu dikeluarkan itu bagus, kada. Memberi kada selalu baik. Ada orang-orang yang jangan diberi. Jadi laisa wadi'ul mal fi ghairi haqqihi bi aqalla isman min mumsikihi fi haqqihi. Nah, dari situ man amsaka syai'an